Halo Sobat Donghua, ketemu lagi sama Ara nih. Kali ini Ara ganti tempat nongkrongan ya. Yap, di Cafe Donghua tentunya. Tempat nongkrongnya para pecinta cerita epik, kultivasi dan dunia tanpa batas. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, Ara lanjut cerita Betiti Harana Kaisar 3 episode terbarunya. Lihatlah, aku akan menghancurkan jiwamu. Suara dingin itu bergema. Bersamaan dengan sosok Gouyan yang kini telah memiliki tubuh fisik. Dengan langkah berat, kakinya menginjak rantai 100 jiwa, menghancurkan setiap lapisan penghalang jiwa yang diciptakan olehnya. Seluruh tubuh Gouyan dipenuhi dengan simbol-simbol emas yang berkilau, seolah membuatnya kebal terhadap segala bentuk larangan dan segel. Qi Baihun, penguasa 100 jiwa, mengendalikan kekuatan jiwa yang melampaui ranah alam void. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki, namun tetap tak mampu menghentikan Gouyan yang menekan semakin kuat. Saat wajah Qi Baihun semakin pucat, Gouyan menghantamkan tinju ke kiri dan ke kanan, memecahkan satu persatu segel jiwa yang melingkupinya. Namun itu bukan semata karena kekuatan fisik. Di setiap pukulannya, terukir simbol pemecah segel yang secara khusus menghancurkan setiap lapisan larangan. Melihat Gouyan, Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk mengaitkannya dengan klan Yuanzhen, sebuah ras yang terkenal memiliki bakat ilahi dalam kekuatan jiwa dan teknik segel. Meski Xiaoyan tak mengenal klan bola jiwa secara mendalam, namun waktu panjang bersama Gouyan membuatnya tahu bahwa bakat makhluk itu jauh melampaui kata jenius. Sayangnya, klan sehebat Yuanzhen telah lama musnah tanpa alasan yang jelas. Kini di hadapan Gouyan, Qi Baihun yang tampak begitu menakutkan sebelumnya, kini seperti imitasi palsu yang tak berdaya ketika berhadapan dengan yang asli. Gouyan menerobos segel terakhir dan tinjunya menghantam tubuh Qi Baihun. Dentuman keras terdengar, membuat Qi Baihun terhuyung mundur dan menggerang kesakitan. Amarah Gouyan semakin membara. Dia melompat ke depan dan menendang tepat di dada lawannya. Seketika, beberapa jiwa terlepas dari tubuh Qi Baihun, entah terpukul keluar atau berusaha melarikan diri. Melihat kesempatan itu, Xiaoyan segera mengeluarkan bendera pendekan jiwa. Dengan jeritan memilukan, seluruh jiwa yang keluar tersedot masuk ke dalam bendera tersebut tanpa satu pun mampu lolos. Di sekeliling bendera, lingkaran-lingkaran jiwa mulai muncul. Semakin banyak jiwa yang terserap, kekuatan bendera itu semakin meningkat, memancarkan aura penakluk yang menakutkan. Gouyan kembali menghajar tubuh Qi Baihun bertubi-tubi. Simbol-simbol emas di seluruh tubuhnya berkumpul di tinju, menghancurkan jiwa Qi Baihun dari dalam. 3 kepala Qi Baihun menjerit, wajahnya terpelintir ngeri. Dari mulut, mata, dan telinganya, cahaya putih meledak, menyemburkan jiwa yang langsung terserap ke dalam bendera Xiaoyan. Akhirnya, tubuh Qi Baihun terjatuh ke genangan darah. Wajah para 3 kepalanya hilang cahaya dan tak lagi bergerak. Namun Gouyan tidak lengah. Dia mengeluarkan cahaya biru dari kedua matanya, membentuk lapisan segel yang mengunci tubuh Qi Baihun. Tiba-tiba, ketika kepala Qi Baihun meledak, dan dari tubuhnya menyembur darah yang menggumpal, berputar dan membentuk sebuah kepala raksasa merah darah. Dari tubuhnya yang sobek, daging berguncang keras seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Aura jahat yang mengerikan meledak ke udara. Darah itu menggumpal, berubah menjadi daging besar berbentuk bola, bergetar dan merangkak seperti makhluk hidup. Xiaoyan tersentak, dari dalamnya memancar kuatnya aura Yuanzhen. Bola daging itu mulai berubah wujud menjadi sosok menyeramkan, manusia raksasa bertubuh seperti Azura, dengan 3 kepala, 6 lengan, dan otot sekeras baja. Tekanan darah dan energi jiwanya melonjak ganas, menggebrak ruang udara. Namun pasukan segel Gouyan telah dipasang lebih dahulu, mengikat makhluk itu agar tak dapat bergerak. Meski begitu, kekuatan jiwanya yang berada pada tingkat alam void mulai meretakan segel sedikit demi sedikit. Gouyan menyadari bahaya besar itu. Tidak beres, kita harus kabur, teriaknya panik, berusaha kembali menjadi mata biru dan melompat ke dalam jubah Xiaoyan. Xiaoyan berdecak dan melemparkannya keluar. Tak perlu takut, hari ini kau dan aku akan menghabisinya bersama. Mendengar itu, Gouyan kembali membentuk tubuh. Auranya langsung berubah, jelas semakin berani karena berada di sisi Xiaoyan. Tiba-tiba, segel terakhir runtuh dan makhluk Azura itu mengaum, melesat ke arah mereka seperti kilat merah. Aku akan bertarung dengannya. Kau jaga jiwaku dan hentikan semua serangan jiwa yang dia lepaskan, seru Xiaoyan. Di antara aliran kekuatan yang dahsyat, simbol bintang putih muncul di antara alis Xiaoyan, menyemburkan kekuatan Yuanzhen yang menggelegar. Dia melesat, tinjunya bertemu langsung dengan tinju raksasa 6 lengan itu. Dentuman maha dahsyat bergemuruh di lautan, menimbulkan gelombang yang hampir meratakan istana bawah laut. Beruntung Raja Tianzang melindunginya tepat waktu. Di belakang Xiaoyan,
Gouyan menyelimuti area dengan cahaya biru, memastikan serangan jiwa musuh tak menyentuh Xiaoyan. 6 lengan monster itu menghujani pukulan bagi mantra kematian. Namun Xiaoyan membalas dengan 82 pukulan Dewa Langit. Pukulan itu tidak tepat, tetapi setiap hantaman membawa kekuatan yang dapat menahan kekuatan darah dan tubuh fisik yang mengerikan. Kekuatan yang dicuri tetaplah kekuatan curian. Memiliki tubuh kuat tidak berarti kau tahu cara menggunakannya. Pum pum pum. Makhluk iblis itu mengamuk, melayangkan pukulan bertubi-tubi. Namun setiap kali dia hendak mengerahkan kekuatan penuh, larangan dan segel yang dipasang Gouyan selalu berhasil memutus serangannya. Iblis itu mengeluarkan raungan marah, sementara Gouyan semakin memahami ritme geraknya. Selama dia bisa melihat momen ketika makhluk itu mengumpulkan tenaga, meski tak mampu mengendalikannya sepenuhnya, segel itu cukup untuk menciptakan jeda sepersekian detik. Dan itu bagi Xiaoyan sudah merupakan celah mematikan. Tinju Xiaoyan menghantam langsung ke tubuh fisik makhluk itu. Meski memiliki daging dan darah yang sangat kuat, dia tetap tak mampu menahan setiap pukulan yang menghantam tubuhnya. Di dalam tubuh makhluk ini tersimpan darah Yuanzhen yang sangat pekat. Entah apakah darah itu bisa membantu peningkatan tubuh asli maupun avatar Yuanzhen milik Xiaoyan. Meski sempat terfikir, Xiaoyan tahu bahwa avatar Yuanzhen-nya kini sudah cukup kuat untuk memperkuat diri melalui penyerapan darah. Secara logika, manfaatnya seharusnya tak besar lagi. Namun lawan kali ini bukan musuh biasa. Walau Xiaoyan telah mengerahkan teknik tinju Dewa Langit 82 pukulan, dia tetap tidak mampu memberikan luka yang benar-benar fatal. Kekuatan fisik makhluk ini terlalu menakutkan, sangat mirip dengan ketangguhan avatar Yuanzhen miliknya sendiri. Jika tak mampu menghancurkan tubuh dan jiwa secara total, maka membunuhnya hampir mustahil. Xiaoyan menyadari bahwa membunuhnya langsung bukan pilihan terbaik. Satu-satunya cara adalah menyegelnya atau menyeretnya masuk ke ruang lingsu, ruang roh misterius. Namun dia teringat bahwa jika kekuatan spiritual dari Menara Shichen digunakan di sini, dia mungkin akan terdeteksi oleh entitas misterius yang tersembunyi di balik pintu batu sebelumnya. Entitas yang berkaitan dengan makhluk 4 skema, sumber bencana masa lalu bagi suku Lingqiu. Resiko terlalu besar. Gouyan, apa kau punya segel yang bisa menguncinya? Tanya Xiaoyan. Ada, tapi kalau aku pakai, aku tak bisa lagi mendukungmu dalam pertempuran. Jawab Gouyan. Tak apa. Xiaoyan mengangguk. Aku akan menahannya semampuku. Bila tak bisa membunuh, setidaknya kita harus menjebaknya. Dalam pertempuran sebelumnya, jiwa-jiwa di dalam makhluk itu sudah ditarik keluar cukup banyak oleh Gouyan, sehingga kekuatan spiritualnya tak lagi sekuat semula. Dia kini tampak kehilangan kesadaran dan kendali diri, seperti tak mampu lagi mengontrol tubuh 6 lengannya. Gouyan mulai menatap formasi larangan, sementara Xiaoyan kembali menyerang, membobardirnya terus-menerus tanpa memberi peluang sedikit pun untuk membalas. Hama darah raksasa pun dilepaskan dari ruang lingsu sebagai persiapan. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya, kekuatan ini tak akan terdeteksi. Yang berbahaya hanya ketika menggunakan kekuatan spiritual lain. Xiaoyan percaya makhluk ini tidak sesederhana yang terlihat. Setelah mengingat kembali peristiwa terkait 4 skema, dia yakin kehancuran suku Lingxiu pasti memiliki keterkaitan yang besar dengan makhluk iblis ini dan klan Ximing di baliknya. Dengan raungan menggetarkan laut, Xiaoyan berubah menjadi tubuh raksasa jutaan Zhang, mengangkat telunjuk emas raksasa yang dipenuhi garis sidik yang terlihat jelas. Jari raksasa itu menghantam dari langit. Sementara Xiaoyan melangkah, 7 langkah menaklukkan dewa, mengerahkan seluruh kekuatan fisik Yuanzhen-nya. Badai energi menerjang lautan, mengaduk ombak hingga seolah memindahkan seluruh istana bawah laut. Iblis itu mengamuk, tubuhnya mengembang pesat hingga puluhan ribu zhang, mencoba menyamai raksasa Xiaoyan meski masih kalah jauh. Serangan dan serangan bertabrakan. Pilar emas Tianju setinggi langit dihantamkan berkali-kali ke tubuh iblis. 6 lengannya menahan dari berbagai arah, namun hal mengejutkan terjadi. Dalam pukulan-pukulan balasannya, Xiaoyan melihat bahwa makhluk itu mulai mempelajari teknik tinju Dewa Langit 82 miliknya. Kemampuan belajar yang mengerikan, bukan sekedar meniru, namun memahami esensi teknik dan mengembangkannya. Itulah kemampuan sejati suku Ximing. Jika pertarungan terus berlanjut, keunggulan Xiaoyan akan semakin menipis. Pada saat itulah, Xiaoyan memutuskan strategi. Dia mengecilkan tubuhnya kembali menjadi ukuran normal, memanfaatkan kecepatannya yang superior, menyusup ke dada iblis dan menghantam hingga menciptakan lubang darah besar. Kemudian berkedip muncul di depan 3 kepala iblis dan menghancurkan 2 di antaranya. Namun dia tahu, itu hanya memperlambat.
bukan mengakhiri. Untuk membunuh sosok semacam Yuan Shen kuno, harus menghancurkan tubuh dan jiwa sepenuhnya atau menguras darahnya hingga habis. Keduanya hampir mustahil. Karena itu dia menunggu Gou Yan menyelesaikan segel total. Formasi penekan angin, satu-satunya cara untuk mengurungnya sementara. Hal yang membuat Xiaoyan benar-benar tidak habis pikir adalah kemampuan suku Ximing. Mereka menggunakan tubuh iblis sebagai wadah, menjadikannya semakin kuat. Sementara jiwa mereka mampu belajar dengan kecepatan yang mustahil dipercaya. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin cepat iblis itu meniru teknik Xiaoyan, dan keunggulan Xiaoyan terus menipis. Menyadari hal itu, Xiaoyan tidak berani lagi menggunakan teknik bertarung yang rumit. Dia memilih cara paling sederhana, mengandalkan kecepatan dan kekuatan pukulan untuk menekan lawan dan mencegah iblis itu memiliki kesempatan belajar lebih jauh. Pada saat yang sama, Xiaoyan masih harus membantu Gou Yan mengulur waktu. Sebab untuk menyegel monster ini, formasi larangan yang digunakan tidak hanya harus menahan kekuatan fisiknya yang mengerikan, tetapi juga serangan jiwa yang luar biasa. Bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan larangan biasa. Pada saat ini simbol-simbol emas berputar deras di tubuh Gou Yan. Dua mata biru di dadanya memancarkan cahaya yang membelah gelap. Dia mulai membentuk formasi larangan yang rumit. Sementara Xiaoyan dan iblis 6 lengan bertarung semakin sengit. Setiap pukulan Xiaoyan menggunakan kekuatan penuh. Namun semakin lama, tubuh Yuan Shen-nya pun ikut terkikis. Darah dan energi perlahan melemah. Dia belajar pukulan Xiaoyan. Tianzang menyipitkan mata. Dia terkejut. Memang seperti itu, jawab Ye Beijing santai. Kelebihan terbesar suku Ximing adalah jiwa mereka. Mereka bukan sekedar merebut tubuh orang lain, tetapi menumpang hidup di tubuh target, mengambil bentuk apapun, bahkan memiliki ingatan pemilik tubuh sebelumnya. Jika mereka tidak dipaksa memperlihatkan jati diri, sulit sekali menemukan keberadaan mereka. Ye Beijing tampak mengetahui sangat banyak tentang suku Ximing, lebih dari siapapun yang hadir. Tampaknya kau sangat mengenal mereka, atau lebih tepatnya, kau tahu segalanya. Tianzang menatap Ye Beijing curiga. Kau bahkan lebih seperti murid dewa daripada suku Ximing sendiri. Kau sangat akrab dengannya kan? Bisakah aku bertanya satu hal? Ye Beijing tersenyum nakal, sama sekali tidak peduli pada pertempuran mau di depan mereka. Berapa banyak perempuan dalam hidup sang Tuan Agung itu? Dia bertanya tiba-tiba. Tianzang meneguk araknya, lalu tertawa kecil. Kau sungguh tahu caranya bertanya. Dari yang ku ketahui, di setiap dunia ada beberapa. Dan sepertinya semuanya adalah wanita yang sangat berarti baginya. Wanita berarti, bibir Ye Beijing berkerut. Apa dia pernah memiliki hubungan sedalam itu? Seperti kau dan dia sekarang. Tianzang terdiam. Ye Beijing mendengus, pipinya menggembung marah. Lelaki semuanya sama. Yang datang sendiri tidak dianggap. Yang sulit didapat justru lebih berharga. Tianzang membalas menggoda. Kau sepertinya sangat mengerti. Jangan-jangan kau sudah banyak makan kisah cinta. Ye Beijing langsung diam, membuat Tianzang terkekeh puas. Pada saat itu, perubahan besar terjadi di arena. Xiaoyan berhasil menangkap iblis 6 lengan itu, menyeretnya langsung ke dalam formasi larangan raksasa yang sudah disiapkan Gou Yan. Dia bahkan harus kembali menggunakan wujud raksasa sejatinya untuk menekan makhluk itu dengan kekuatan mutlak. Seakan memahami satu sama lain tanpa bicara, Gou Yan segera mengaktifkan formasi larangan. Sementara Xiaoyan melompat keluar menggunakan kecepatan petir. Simbol larangan menyatu dari segala arah, membentuk jaring tak terhitung jumlahnya. Formasi larangan Gou Yan bukan hanya menekan fisik, tetapi juga menghancurkan jiwa, membuat Xiaoyan sendiri tak bisa menahan rasa kagumnya. Iblis 6 lengan mengamuk hebat, mengeluarkan raungan yang menggetarkan ruang, namun tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun untuk menyimpan monster ini ke dalam ruang lingsu, bukan hanya membutuhkan formasi larangan, dia juga harus mengalahkan kehendak jiwa makhluk itu, yang sama sekali tidak mudah. Sekarang bagaimana? Xiaoyan bertanya cepat. Formasi ini sudah mencapai batas kemampuan. Dia terlalu kuat, baik fisik maupun jiwanya. Kecuali kita punya waktu lebih lama. Mustahil membuat larangan yang benar-benar mampu menekan sepenuhnya. Gou Yan menjawab dengan nada berat. Xiaoyan mengangkat tangannya. Bendera penekan jiwa muncul dan menempel pada formasi, mengalirkan kekuatan jiwa dahsyat ke seluruh larangan, memperkuatnya hingga tingkat tertinggi. Kemudian Xiaoyan duduk bersila di udara. Dia bersiap melakukan perebutan tubuh terhadap monster itu. Dia tahu kesempatan berhasilnya sangat kecil, apalagi setelah kekuatan perebutan tubuh miliknya terkuras saat melawan Zhan Zhao dahulu. Namun dia tetap melakukannya, bukan demi menang, tetapi untuk mencari kebenaran di balik suku Ximing. Ye Beijing menatap tajam. Dia masih berani menggunakan perebutan tubuh lagi. Xiaoyan sendiri tidak yakin apakah kekuatan misterius yang pernah membantunya akan muncul lagi.
Saat kekuatan perebutan tubuh Xiaoyan memasuki tubuh iblis itu, dia gemetar hebat. Dia mendapati kenyataan yang mengejutkan. Di dalam tubuh itu bukan hanya 100 jiwa, melainkan puluhan ribu. Dia bagaikan berhadapan dengan lautan jiwa hitam pekat, siap menelan satu-satunya cahaya kecil miliknya. Ini jumlah jiwa yang seperti layar jiwa berjalan. Tidak mungkin. Pada saat dia hampir menarik kembali kekuatannya, kekuatan perebutan tubuh misterius itu kembali muncul, memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan seperti api yang berkobar. Dia muncul lagi. Fisik Xiaoyan, kalau begitu, aku akan mencobanya. Seburuk apapun rencananya, aku harus memaksa mereka keluar. Hanya dengan memberikan ancaman, aku bisa menyentuh kebenarannya. Dengan kekuatan itu, Xiaoyan mulai merebut jiwa iblis 6 lengan secara brutal. Pertarungan perebutan tubuh pun dimulai. Sebuah pertarungan jiwa yang menentukan segalanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. By the way, Mimin mulai dari sekarang nongkrong di sini ya guys. Yang channel-channel sebelumnya, lupakan saja. Semoga channel Mimin yang baru ini segera monetis ya. Oke lah, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.